Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyraf Pribadi dengan NIM 20106027 S1 Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya dengan judul analisis pengendalian kualitas pada produk dripper menggunakan metode Seven Tools. Studi kasus UMKM Noswe Portery. Sebelumnya mohon izin pada pembimbing satu saya yaitu Bapak Halim Kistakarima STMSC dan Bapak Adeyanian Ramadhani STMT selaku pembimbing dua saya dan Bu Isnaini Nur Susilawati STMSC selaku penguji satu saya dan Ibu Famila Dwi Winata STMFI sebagai penguji dua saya. Latar belakang dari penelitian saya. UMKM ini memiliki faktor penting dalam peran kualitas. Peran kualitas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran proses produksi internal. Sistem manajemen mutu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian mutu yang optimal. Pada prinsipnya, ruang lingkup kegiatan pengendalian mutu sangat luas karena semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil mutu harus diperhitungkan. UMKM Noswe Pottery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan gelas dripper keramik yang berbahan baku tanah liat. Tanah liat juga itu yang diproduksi oleh UMKM Noswe Pottery berjenis stoneware. Perusahaan ini sudah berjalan selama 2 tahun dan mampu memproduksi 60 hingga 75 produk keramik setiap harinya sesuai dengan permintaan konsumen. Berikutnya yaitu contoh produk cacat. Yang pertama ada berjenis crack, yang kedua ada jenis cekung, yang ketiga ada jenis gagal penggelasiran yaitu dari pembakaran kedua, dan ada juga yang keempat ada berjenis pecah, dan yang terakhir yaitu tidak presisi atau tidak rata. Berikut merupakan data kecacatan produksi tahun 2023. Pada bulan Januari hingga Desember mendapatkan total jumlah produksi sebesar 20.125 dan jumlah kecacatannya hingga 4.490 dan presentasi mencapai 4,482. Berikutnya sampel data kecacatan terbanyak setiap proses produksi bulan Desember. Pada bulan Desember ini memiliki jumlah kecacatan dengan total 570 dengan kecacatan terbanyak pada tahap pembakaran akhir dengan total 309 dengan presentasi 16% dengan target produksi 1.875. Berikutnya presentasi kecacatan setiap proses produksi bulan Desember. Di sini dapat terlihat pembakaran tahap akhir merupakan proses produksi yang sering terjadi kecacatan. Berikut yaitu jumlah kerugian di bulan Desember, yaitu dengan jumlah kecacatan 570 mendapatkan jumlah kerugian jika produk jadi mencapai 114 juta rupiah. Proses pembuatan dripper yang pertama yaitu persiapan bahan baku, dan yang kedua pembuatan pencetakan produk, dan yang ketiga pembakaran tahap 1, dan yang keempat penggelasiran produk, dan yang kelima pembakaran tahap akhir. Rumusan masalah pada studi kasus ini yaitu adanya produk cacat yaitu pada setiap proses produksi setelah dibentuknya pencetakan produk pada UMKM Noswe Portery. Dampak dari kecacatan produksi ini dapat menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi yang tinggi ini memiliki dua sebab yang kuat. Pertama, UMKM ini memiliki garansi untuk penukaran produk cacat yang dipasarkan kepada konsumen. Dan yang kedua, pada proses produksi yang gagal tidak bisa dibuat kembali dari bahan yang sudah dibuat. Karena jenis tanah liat tidak bisa dibikin ulang lagi. Dan untuk mencari akar permasalahan yang dilihat dalam kualitas, penulis menggunakan metode Seven Tools berguna untuk mengetahui akar permasalahan terhadap produk yang dapat mengalami kecacatan dan dapat mengetahui penyebab terjadinya kecacatan tersebut. Sebab rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, UMKM ini memiliki garansi. Yang kedua, pada proses produksi yang gagal tidak bisa dibuat ulang kembali. Untuk mencari akar permasalahan dapat dilihat dalam kualitas. Berikutnya,
Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan yaitu tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor terjadi defek pada produk dan memberikan rekomendasi usulan terkait quality control. Batasan penelitian ini yaitu mengetahui faktor penyebab terjadi kerusakan pada produk yang terjadi di perusahaan, berikutnya mengimplementasikan hasil usulan perbaikan pada UMKM sesuai Portery, dan yang ketiga menganalisis permasalahan kualitas menggunakan metode Seven Tools, dan yang keempat mengimplementasikan usulan perbaikan dari analisis Seven Tools. Tinjauan pusaka sebagai berikut, diambil dari Nur Syamsi dan Momon pada 2022 di PT XYZ dengan pembahasan quality control. Penelitian ini menyusun rencana perbaikan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari pemberian saran untuk mengetahui untuk mengatasi masalah agar dapat mengurangi kerugian dengan metode QCC dan dibantu dengan Seven Tools. Berikutnya yaitu Noval Azhar Pratama dan kawan-kawan di PT Roti Bakar Azhari. Dia menggunakan Seven Tools dan teknik Kaizen. Hasil penelitian ini menghasilkan terdapat roti gosong. Penelitian ini menyarankan untuk mengurangi kecacatan produk seperti pembuatan SOP dan perubahan tata letak pabrik. Metodologi penelitian pada penelitian saya yaitu dengan subjek ini yaitu glass dripper yang berbahan tanah liat dengan jenis stoneware di UMKM Nosoy Portery, dan objek penelitiannya yang diamati adalah pengendalian kualitas pada proses produksi dripper pada UMKM Nosoy Portery. Alur penelitian yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Yang kedua, mengumpulkan referensi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan dengan metode dari tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, penentuan metode dari hasil riset studi literatur yang sesuai dengan permasalahan terkait pengendalian kualitas. Dan yang keempat, mengumpulkan data yang dilakukan dengan mendapatkan data perusahaan terkait proses produksi. Dan berikutnya yang kelima, pengecekan kembali untuk memastikan kelengkapan data yang akan diolah sudah lengkap atau tidak. Dan berikutnya, pengolahan data yang dilakukan menggunakan Seven Tools atau 7 alat kendali dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah. Berikutnya, proses menganalisis hasil data yang telah diolah pada proses sebelumnya. Dan yang terakhir, menjabarkan output hasil data dari penggunaan metode yang tepat untuk permasalahan yang dialami pada penelitian ini agar membantu dalam penetapan parameter standarisasi kualitas dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan. Metodologi penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data saya dengan observasi data jumlah produksi dan cacat dihimpun selama observasi, yaitu dengan wawancara dengan pemilik UMKM. Berikutnya dengan teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Seven Tools dengan beberapa alat bantu yang dipakai dalam menganalisis dan memberikan perbaikan terhadap suatu permasalahan kualitas di perusahaan, terdiri dari flowchart, yaitu check sheet, histogram, Pareto chart, control chart, scatter diagram, fishbone, dalam menganalisis sesuai data yang didapatkan mengenai pengendalian kualitas. Berikutnya terdapat jadwal kegiatan. Saya melakukan kegiatan 3 bulan. Yang pertama, observasi, identifikasi masalah, studi pustaka dan lapangan, penentuan metode, penyelesaian, pengumpulan data, kelengkapan data, pengolahan data, analisis data, dan hasil kesimpulan. Yang terakhir di bulan ketiga. Aliran proses produksi dripper. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan mentah disiapkan dan diracik dengan bahan yang diperlukan sesuai standar yang diperlukan. Bahan mentah diletakkan dalam urutan yang benar sesuai dengan rencana produk. Dan berikutnya pembuatan atau pencetakan produk. Bahan dibentuk menggunakan meja putar secara manual dengan tangan dan alat pembentuk antara lain meja putar, busir kayu, kawat pemotong, pisau atau cutter, dan yang terakhir alat pemoles atau sponge. Berikutnya yaitu pembakaran tahap 1. Produk dibakar setelah menjadi bentuk menggunakan tungku bakaran dengan suhu yang
telah ditentukan sesuai standar pembakaran tahap awal pembakaran tanah liat dripper. Berikutnya yaitu pengglasiran produk. Pengglasiran produk yang terbuat dari campuran kuarsa, kapur, dan oksida pewarna besi dan tembaga. Glasir merupakan cairan suspensi butiran mineral kecil yang diterapkan dengan cara penguasan di permukaan produk yang belum matang sempurna. Berikutnya yaitu pembakaran tahap akhir. Produk yang telah melewati penguasan pada permukaan produk dibakar kembali agar bahan glasir menjadi kering dan menyatu di permukaan produk. Dan yang berikutnya pengecetan dan pengeringan. Pengecetan diawali dengan penggosokan menghilangkan debu untuk peningkatan kualitas pengecetan dan mengurangi hal yang mengganggu proses pengecetan. Pengecetan menggunakan cat primer dan melakukan pengecetan dengan cat jenis clear lindung setelah mengecat jenis primer kering telah dikeringkan di matahari. Yang terakhir penyimpanan produk yang telah lulus uji kualitas dengan visual terlihat tidak ada kecacatan, disimpan di rak gudang penyimpanan yang disediakan oleh UMKM Nos Laboratory. Menggunakan flowchart seperti ini, UMKM Nos Laboratory dapat memastikan bahwa setiap langkah proses dari awal hingga akhir terpantau dengan baik dan meminimalkan risiko terjadinya masalah pada produk. Berikut merupakan analisa check sheet. Berdasarkan tabel di atas tersebut, terdapat tabel check sheet selama 12 bulan dengan total kecacatan keseluruhan yaitu 4.490 dan jenis cacat paling tinggi pada jenis retak dengan jumlah cacat yaitu 1.544. Berikutnya analisa histogram. Berdasarkan data-data defect, selanjutnya data tersebut dilakukan analisis pengendalian kualitas menggunakan histogram. Diagram histogram ini mempermudah untuk mengidentifikasi jenis cacat yang paling banyak terjadi. Data yang sudah diolah menggunakan histogram ternyata terdapat jenis defect pada terdapat jenis defect pada bodi produk UMKM Nos Laboratory yaitu dripper. Dapat dilihat jenis defect ada 5 jenis defect dengan jumlah defect yaitu paling banyak pada patah 1.229. Dapat dilihat pada diagram kanan retak ralat yang paling banyak yaitu retak pada 1.544. Dapat dilihat pada diagram kanan. Berikutnya analisis Pareto. Diagram Pareto merupakan diagram batang yang dapat menggambarkan masalah berdasarkan banyaknya frekuensi. Berdasarkan data yang telah dibutuhkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan jumlah cacat terbesar menggunakan Pareto chart. Diagram Pareto ini bertujuan untuk memperjelas faktor defect yang paling besar dari beberapa faktor yang ada. Berikut defect yang diakibatkan oleh proses produksi pada UMKM Nos Laboratory. Di sini Pareto di atas menunjukkan bahwa jenis defect retak memiliki kecacatan terbanyak dengan total 1.566 kecacatan dan persentase kecacatan sebesar 35%. Diagram Pareto berfungsi untuk melihat dengan mudah serta dapat mengetahui nilai masing-masing defect dan juga jenis-jenis defect paling dominan. Berikutnya, analisa control chart. Berdasarkan data kecacatan atau defect dalam berbagai jenis, maka selanjutnya dapat melakukan analisis menggunakan control chart karena akan menghitung banyaknya cacat sehingga dapat mengendalikan banyaknya cacat. Berikut hasil perhitungan control chart dapat dilihat tabel di bawah ini. Di situ ada 12 bulan dan total produksi atau unit dan total defect atau unit dengan proporsi dan CL central line, UCL upper central line dan LCL yaitu lower central line. Di sini CL didapatkan dari rumus total defect
dibagi total produksi dengan hasil tersebut dan menghitung batas UCL yaitu dengan hasil 0,254 dengan menghitung batas kendali di bawah yaitu lower central line atau LCL mendapatkan 0,193. Berikut merupakan grafik control chart. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 12 bulan produksi dripper, proporsi kecacatan yang berada pada batas kendali hanya terdapat 6 bulan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa proporsi kecacatan masih banyak yang terdapat pada luar garis batas kendali. Dengan adanya titik yang berada pada luar batas kendali, perusahaan berada pada proses produksi yang tidak stabil atau tidak terkendali. Perusahaan perlu melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi sehingga variasi terhadap proporsi kecacatan pada proses produksi berada pada batas kendali atau stabil. Namun, hasil ini perlu diselidiki untuk mengetahui penyebab hal tersebut. Berikutnya, scatter diagram. Pada scatter diagram di sini, data yang sudah diolah pada tabel berikut diketahui bahwa pada diagram ini menunjukkan dua variabel dari pengamatan yang dilakukan dalam 12 pengamatan dan memiliki jumlah defect dari 195 hingga 570. Berikutnya fishbone diagram. Di sini fishbone diagram pada studi kasus saya memiliki 4 faktor yaitu mesin, manusia, lingkungan, dan metode. Yang pertama, manusia. Perbaikan yang diusulkan yaitu perlunya pelatihan pekerja baik dalam fundamental skill dan ketelitian untuk meningkatkan kompetensi dan ketelitian dalam proses produksi dan tidak menimbulkan defect terhadap produk pada saat proses produksi. Di sini dari faktor mesin adanya penyebab yaitu kurangnya maintenance dan kurang fitur. Di sini ralat manusia di sini memiliki penyebab kurang disiplin dan kurang terampil. Dan yang kedua, mesin yaitu memiliki kurang maintenance dan kurang fitur. Dan yang ketiga, lingkungan memiliki penyebab karena kondisi kebersihan dan kondisi suhu. Dan yang terakhir, yang keempat, metode yaitu tidak ada sensor komponen dan berikutnya pengerjaan yang masih secara manual. Ini merupakan tabel 5W1H oleh faktor manusia. Yang pertama, kegagalannya karena tujuan utama yaitu Watt. Satu, pelatihan pekerja dalam fundamental skill. Yang kedua, memberikan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Itu merupakan tindakan atau deskripsinya. Tindakan untuk why agar memiliki potensi dan ketelitian yang tinggi dalam pekerjaan yang dilakukan setiap proses produksi. Dan di mana tempat produksinya yaitu di UMKM Nosowe Factory Purbalingga. Dan when, kapan, sebelum dan sesudah proses produksi tindakannya. Dan siapa, who, yaitu pelaksana proses produksi, dan bagaimana how menerapkan SOP terkait UMKM yang dilaksanakan. Berikutnya yaitu faktor lingkungan. Deskripsi yang pertama, Watt melakukan kontrol terhadap lingkungan kebersihan dan melakukan kontrol terhadap suhu yang ada di lokasi. Berikutnya, pada mengapa, why, untuk menciptakan dan meningkatkan produk yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya defect produk. Dan yang pada where atau di mana yaitu tempat produksinya masih di UMKM Nosowe Portrait Purbalingga, dan when sebelum dan sesudah proses produksi, dan who lingkungan dan mesin, dan terakhir how menerapkan sistem 5R yaitu rapi, rajin, rawat, rasik, dan disiplin. Berikutnya pada faktor mesin dengan deskripsi tindakan melakukan pengontrolan mesin sesuai SOP, dan yang kedua menambahkan sensor mesin untuk mendeteksi suhu dan pengerjaan lebih akurat.
Dan berikutnya why, untuk mencegah terjadinya kecacatan terhadap komponen dan meningkatkan kualitas produk dalam proses produksi. Dan yang ketiga where, tempat produksi yaitu di UMKM Nosowe Portfolio Purbalingga. Dan yang when, sebelum dan sesudah proses produksi serta memberikan improvement terhadap mesin. Dan who, dan deskripsi atau tindakan sebelum maintenance dan karyawan. Dan how, dengan tindakan SOP terhadap penggunaan mesin, penjadwalan terhadap perbaikan mesin atau upgrade mesin. Berikutnya yaitu faktor metode. Yang pertama, what, dengan tindakan memperbarui kegiatan waktu pada proses produksi dari penelitian skill pekerjaan manual dan melakukan improvement terhadap permasalahan yang menimbulkan defect. Why, untuk meningkatkan produktivitas cara kerja terhadap proses produksi agar lebih efektif. Dan where, tempat produksi di UMKM Nosowe Portfolio Purbalingga. Dan when, sebelum dan sudah proses produksi. Who, maintenance, dan how, melakukan adanya pelatihan skill untuk bagian metode waktu pengerjaan manual. Berikut merupakan analisa perbaikan faktor penyebab manusia. Di sini dapat dilihat pada manusia memiliki 5 jenis cacatan dengan faktor manusia, yaitu retak, patah, bolong, cekung, dan tidak rata. Penyebabnya karena yang retak pertama, pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin. Akibatnya keretakan pada proses pembakaran. Usulan perbaikannya yaitu pemantauan secara disiplin sesuai SOP dalam proses pembakaran. Yang kedua, pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin menyebabkan patah. Akibatnya patah pada produk dripper. Usulan perbaikannya pemantauan secara disiplin juga sesuai SOP dalam proses pembakaran. Dan yang ketiga, bolong pada pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin menyebabkan kelalaian pengawasan proses pembakaran. Usulan perbaikannya yaitu memberikan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Dan yang keempat, yaitu cekung, itu kurangnya konsentrasi menyebabkan kelalaian dalam proses pembentukan produk atau atau penyetakan produk yang menyebabkan cekung pada badan produk. Dengan usulan perbaikan yaitu memberikan jam kerja yang sesuai juga pada operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Dan yang terakhir, tidak rata dengan penyebab kurangnya konsentrasi yang mengakibatkan kelalaian dalam proses pembentukan dripper menyebabkan tidak rata pada tinggi produk. Dengan usulan perbaikan memberikan jam kerja yang sesuai juga dengan operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Berikutnya merupakan analisis perbaikan pada faktor mesin. Pada faktor mesin juga terdapat 5 aspek jenis cacat. Yang pertama, retak dengan penyebab kurangnya maintenance pada mesin menjadi mesin kotor. Akibatnya suhu pembakaran tidak stabil dan masuknya benda asing pada dripper mempengaruhi kepadatan produk. Usulan perbaikannya yaitu memberikan maintenance pada kebersihan mesin setiap selesai produksinya. Dan yang kedua yaitu patah sistem pembakaran. Penyebabnya yaitu sistem pembakaran masih manual karena belum memiliki sensor suhu. Akibatnya suhu pembakaran kurang stabil menyebabkan patah. Usulan perbaikannya yaitu pemantauan secara disiplin sesuai SOP dalam proses pembakaran. Berikutnya pada jenis defek bolong, yaitu dengan penyebab sistem pencetakan bahan manual kurang padat, menyebabkan bolong pada bagian bahan yang kurang pada saat pembakaran. Usulan perbaikannya memberikan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Berikutnya yaitu pada jenis cacatan cekung yang penyebab sistem pencetakan manual kurang padat yang mengakibatkan cekung pada bagian bahan yang kurang padat saat pembakaran. Dan usulan perbaikan yaitu memberikan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Dan yang terakhir, pada jenis kecacatan tidak rata memiliki penyebab sistem pencetakan manual kurang presisi. Akibatnya menyebabkan tinggi dripper tidak rata. Dengan usulan perbaikan yaitu memberikan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan.
Berikutnya itu analisa perbaikan faktor lingkungan. Yang pertama, pada retak adanya debu yang masuk ke materi dengan akibat masuknya sorry dan akibat masuknya material asing pada pencetakan dripper yang mempengaruhi kepadatan dripper saat pembakaran menjadi retak. Usulannya maintenance atau pembersihan lingkungan setiap harinya setelah produksi. Dan yang kedua, jenis cacat patah diakibatkan karena suhu lingkungan yang panas dan debu yang berlebihan mengakibatkan konsentrasi pada pencetakan tidak merata yang mempengaruhi proses selanjutnya yaitu pembakaran produk menjadi patah. Usulan perbaikannya yaitu memberikan celah udara yang mencukupi untuk pernapasan agar lebih fokus pada pengerjaan. Berikutnya yaitu bolong akibatnya penyebabnya yaitu tertutupnya ruangan yang berdebu dan suhu yang tidak nyaman. Akibatnya yaitu konsentrasinya juga pada pencetakan tidak merata. Mengaruhi juga proses selanjutnya yaitu pembakaran produk menjadi bolong. Usulan perbaikan yaitu memberikan celah udara yang cukup untuk pernapasan agar lebih fokus saat pengerjaan. Dan yang berikutnya yaitu cekung dengan penyebab kurangnya maintenance pada kebersihan dan suhu lingkungan yang mengakibatkan konsentrasi pada pencetakan tidak merata, mengaruhi proses selanjutnya yaitu pembakaran produk menjadi cekung. Dan usulan perbaikannya yaitu memberikan celah udara yang cukupi untuk pernapasan agar lebih fokus saat pengerjaan. Dan yang terakhir tidak rata karena tertutupnya ruangan yang gelap, akibatnya penglihatan dengan cahaya pada pencetakan mengakibatkan tidak merata pada tinggi produk. Usulannya yaitu memberikan celah cahaya atau lampu untuk proses pencetakan yang memiliki spot gelap. Berikutnya, usulan perbaikan faktor penyebab metode. Yang pertama pada retak, penyebabnya yaitu pengerjaan pencetakan dripper masih secara manual, akibatnya banyaknya produk yang retak akibat material yang kurang padat pada pencetakan. Dan berikutnya usulan perbaikannya yaitu melakukan review ulang setelah melakukan pencetakan produk agar dapat melihat bagian yang belum sempurna. Dua yaitu patah, penyebabnya pengendalian proses pembakaran masih mengendalikan hanya kecepatan waktu atau feeling, akibatnya tidak mengetahui berapa suhu pada saat mesin tidak terkendali. Usulannya yaitu stay atau diam untuk selalu memantau proses pembakaran agar tidak terjadi kegagalan produk. Berikutnya itu bolong dengan penyebab waktu dari proses pembakaran berbeda. Akibatnya proses pembakaran tidak terkendali mengakibatkan hasil produk beda dengan pembakaran sesi yang lain. Usulannya stay untuk selalu memantau proses pembakaran agar tidak terjadi kegagalan produk. Berikutnya pada cekung, penyebabnya yaitu pengerjaan pencetakan dripper masih secara manual. Banyaknya akibatnya yaitu banyaknya produk yang cekung akibat material yang kurang padat pada pencetakan. Usulan perbaikannya yaitu melakukan review ulang setelah melakukan pencetakan produk atau pembuatan produk dengan tangan agar dapat melihat bagian yang belum sempurna. Dan yang terakhir yaitu tidak rata dengan penyebab pengerjaan pencetakan dripper masih secara manual yang mengakibatkan ketidakpresisian pembentukan produk yang ingin dibakar. Dengan usulan perbaikan melakukan review ulang setelah melakukan pencetakan produk yang agar dapat dilihat. Berikut merupakan implementasi dari usulan perbaikan manusia mendapatkan setelah implementasi pada UMKM Nozzle Portery, yaitu sebelumnya pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin menyebabkan keretakan proses pembakaran. Dan yang kedua, dan yang setelah diimplementasikan menjadi telah menerapkan pemantauan secara disiplin sesuai SOP dalam proses pembakaran. Dan sebelumnya juga dalam pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin menyebabkan patah pada dripper telah menerapkan pemantauan SOP dalam pembakaran. Dan yang ketiga, pembakaran yang tidak diawasi secara disiplin yang menyebabkan kelalaian dalam pengawasan proses pembakaran telah diimplementasikan menjadi telah menerapkan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan.
Dan yang terakhir yaitu dalam usulan manusia, kurangnya konsentrasi menyebabkan kelalaian dalam proses pembentukan produk yang menyebabkan cukung pada badan produk telah diubah dan diimplementasikan menjadi baik, yaitu dengan menerapkan jam kerja sesuai jam operasional agar tidak menyebabkan adanya kelelahan. Berikutnya, pada mesin, ya sebelumnya adanya benda asing yang masuk pada proses pembakaran, menjadi telah menerapkan proses maintenance pada mesin. Dan yang kedua, sistem pembakaran masih manual karena belum memiliki sensor suhu, menjadi telah menerapkan pemantauan secara disiplin dari SOP UMKM. Dan yang ketiga, dari sistem pencetakan bahan manual kurang menjadi kurang padat, telah menerapkan kegiatan telah menerapkan kegiatan jam kerja sesuai jam operasional karena jam tersebut dapat mempengaruhi ketelitian dalam pencetakan produk. Dan berikutnya, sistem pencetakan manual kurang padat telah juga menerapkan jam kerja sesuai jam operasional. Dan yang terakhir, sistem pencetakan manual kurang presisi juga telah menerapkan jam kerja sesuai jam operasional. Berikut implementasi dari usulan perbaikan lingkungan, yaitu dengan adanya debu yang masuk, menjadi telah melakukan maintenance atau pembersihan lingkungan setiap harinya setelah produksi. Berikutnya, pada suhu lingkungan yang panas dan debu yang berlebihan, telah diimplementasikan dari usulan menjadi telah memberikan celah udara yang mencukupi untuk pernapasan agar lebih fokus saat pengerjaan. Berikutnya, tertutupnya ruangan yang berdebu dan suhu yang tidak nyaman, UMKM telah memberikan celah udara yang mencukupi untuk pernapasan agar lebih fokus saat pengerjaan. Dan yang terakhir, kurangnya maintenance pada kebersihan dan suhu lingkungan menjadi telah memberikan celah udara yang mencukupi untuk pernapasan agar lebih fokus saat pengerjaan dan melakukan maintenance pada lingkungan. Berikut terakhir yaitu implementasi dari usulan perbaikan metode. Yang pertama, dari pengerjaan pencetakan reaper masih secara manual dapat diimplementasikan dengan baik, yaitu dengan mereview ulang setelah melakukan pencetakan produk. Dan berikutnya, pengendalian proses pembakaran masih mengandalkan hanya ketepatan waktu atau filling, telah diimplementasikan dari usulan menjadi memantau dengan stay atau diam pada proses pembakaran. Berikutnya yaitu waktu dari proses pembakaran berbeda. Telah diimplementasikan dari usulan menjadi memantau dengan stay pada proses pembakaran. Berikutnya, kurangnya maintenance pada kebersihan dan suhu lingkungan, melakukannya implementasi usulan dengan review ulang setelah melakukan pencetakan produk. Dan yang terakhir, pengerjaan pencetakan paper masih secara manual, jadi dilakukannya implementasi usulan, yaitu melakukan review ulang juga setelah melakukan pencetakan produk. Berikut merupakan hasil implementasi dengan jumlah produksi sebanyak 8.250 dan jumlah kecacatan 1.765 dengan jumlah produksi dengan total 6.485. Dan setelah diimplementasi mendapatkan jumlah kecacatan berkurang 673 dari 1.765 dengan jumlah produksi jadi yaitu 7.577. Sekian dari presentasi atau penjabaran tugas akhir saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.